Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Desa Ristia. Pada video kali ini kita akan belajar pemrograman menggunakan software MATLAB. MATLAB yang saya gunakan adalah MATLAB R2015A. Ini adalah tampilannya setelah saya membuka software. Nah, apa sih MATLAB ini? MATLAB ini singkatan dari Matrix Laboratory, merupakan software buatan dari MathWorks Inc. yang mana software ini sangat bermanfaat untuk menyelesaikan berbagai masalah komputasi numerik. Nah, sesuai dengan namanya MATLAB, Matrix Laboratory, jadi software ini memberikan penawaran, kemudahan dan kesederhanaan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan vektor dan matriks. Memperoleh inverse matrix dan penyelesaian persamaan linear merupakan salah satu contoh permasalahan yang dapat diselesaikan dengan cara yang singkat dan mudah menggunakan MATLAB. Nah, jadi teman-teman yang belajar matematika akan mudah menggunakan MATLAB ini sebagai bahasa pemrograman. Nah, teman-teman yang bukan matematika juga bisa menggunakan MATLAB ini sebagai software untuk melakukan pemrograman. Bukan hanya di bidang matematika, tapi di bidang yang lain MATLAB ini banyak digunakan, seperti di teknik, kemudian ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, kegunaan MATLAB secara umum diantaranya untuk matematika dan komputasi, pengembangan dan algoritma, pemodelan, simulasi, dan pembuatan prototipe, analisis data, eksplorasi dan visualisasi, serta pembuatan aplikasi termasuk pembuatan yang namanya Graphical User Interface atau yang biasa disingkat dengan GUI. Kedengarannya banyak sekali ya kegunaan dari MATLAB. Iya, bener banget, kegunaan MATLAB ini banyak sekali sebenarnya. Jadi yang tertarik untuk melakukan pemrograman menggunakan MATLAB itu sangat bagus, karena MATLAB ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Sekarang di video ini kita sebatas pengenalan MATLAB terlebih dahulu, fitur-fitur apa yang ada di MATLAB. Kita akan mulai membahas. Nah, pembahasan pertama di video ini adalah menjalankan MATLAB. Bagaimana cara menjalankan MATLAB? Yang jelas kita harus sudah install MATLAB-nya dulu ya teman-teman. Tidak mungkin kita bisa menjalankannya kalau belum diinstal. Jadi teman-teman silahkan install. Saya menggunakan MATLAB R2015A, ada banyak versi. Silahkan disesuaikan saja, kurang lebih sama ya toolnya. Semakin update versinya akan semakin banyak pembaruan. Setelah kita menjalankan MATLAB, maka akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan dasar dari sini yang muncul punya saya adalah ini yang disebut dengan command window. Yang ini. Kemudian di sini ada workspace, kemudian current folder. Kalau pakai yang versi 2010 dia ada 4 tampilan, ada satu lagi command history. Ini cukup ya, 3 aja, command window, current folder, workspace, dan toolbar yang ada di atas. Oke, baiklah, sekarang saya akan membahasnya lebih pelan-pelan ya. Tadi agak ngebut nih. Oke, saya mulai dari command window. Yang mana itu command window? Yang ini tadi ya. Jadi command window itu adalah sebuah jendela pada MATLAB yang bisa kita berikan perintah secara manual atau secara langsung. Tapi catatannya di sini, kita hanya bisa memberikan perintah kepada MATLAB-nya di command window kalau tanda prompt-nya sudah muncul. Ya, ini yang disebut dengan tanda prompt. Jadi nanti ketika kita menjalankan MATLAB dengan klik kiri icon MATLAB-nya, kemudian MATLAB-nya udah muncul, nanti dia loading dulu ya, nggak langsung muncul tanda ini. Kita sabar dulu, nunggu sampai muncul tanda
prompt. Kalau sudah muncul tanda prompt, itu sudah siap diberikan perintah. Nih enaknya kalau pemrograman kita seolah-olah menjadi bos ya, memerintahkan software ini untuk menjalankan perintah yang kita berikan. Kedengarannya keren ya. Lanjut ke workspace. Workspace ini berisi daftar variabel yang diciptakan oleh user dan masih ada dalam memori. Jadi di sini masih kosong karena kita memang belum mengetik variabel apapun. Nanti kalau ada variabel yang sudah kita masukkan ke dalam MATLAB-nya, dia akan muncul di workspace. Selanjutnya ada current folder, artinya folder yang aktif saat ini. Ini masih di directory C, Windows, System 32. Nah, ini bisa kita ganti-ganti nanti. Selanjutnya saya akan langsung mencoba menggunakan MATLAB dengan langsung mengetik perintah di command window. Misalnya 4 ditambah 5. Untuk penjumlahan dua buah bilangan, saya langsung mengetik 4 ditambah 5. Semua pasti sudah tahu jawabannya ya, 9, tapi setelah kita ketik di prompt seperti ini, kita enter. Nah, muncul ANS sama dengan 9. Jadi ANS ini singkatan dari answer. Jawabannya sama dengan 9. Sama kayak kalkulator ya, bener banget. Ini fitur paling sederhana dari MATLAB, bisa digunakan untuk seperti kalkulator gitu ya. Tapi kalau diperhatikan di sini, ini kan tulisannya kecil nih. Kita bisa atur dengan menggunakan preferences. Jadi klik kiri preferences, sini ada font ya, font, custom, diklik command window, custom, ukurannya 24, oke. Nah, ini sudah berubah ukurannya, lebih besar dari tadi. Kelihatannya lebih bagus ya. Selanjutnya, untuk membersihkan layar command window, kita bisa mengetik CLC, huruf kecil semua. Jadi di MATLAB ini bersifat case sensitive. Case sensitive di sini membedakan huruf kecil dengan huruf kapital. Jadi saya mengetiknya pakai huruf kecil semua. Nah, itu untuk membersihkan layar command window. Kalau kita gunakan huruf kapital seperti ini, saya enter, ini menghasilkan error. Di MATLAB 2015 dia akan memberikan arahan, apakah yang kamu maksudkan CLC huruf kecil semua? Ya, kemudian kita enter. Ya, layarnya udah bersih. Nah, setiap perintah yang kita berikan ke MATLAB itu ya, itu disebut sebagai suatu pernyataan atau statement. Umumnya, pernyataan itu bisa berbentuk variabel sama dengan ekspresi atau suatu ekspresi. Lanjut ya, misalnya saya mengetik sebuah perintah yang berupa ekspresi 2 ditambah 3, kemudian saya enter. Nah, di sini langsung error. Bagusnya MATLAB, dia akan memberitahu kita errornya di bagian mana. Nah, errornya di sini unexpected MATLAB expression. Jadi 3A-nya ini dia tidak terdefinisi, nggak tahu apa ya, dia tidak tahu ini apa, sehingga dia memberikan arahan apakah yang kamu maksud 2 ditambah 3 bintang A. Nah, tanda bintang di dalam MATLAB itu artinya kali. Jadi ini kan nggak ada
operator di dalamnya. Jadi dia memberitahu apakah yang kamu maksud di sini perkalian. Oke, coba kita enter lagi. Masih error di sini, undefined function or variable a. Jadi kita belum mendefinisikan nih a-nya ini apa, sehingga dia nggak tahu 3 dikali apa, a-nya ini apa gitu, sehingga error. Kalau error jangan pusing, jangan takut, kita bisa menyelesaikan ini kalau kita sudah punya nilai a-nya. Misalnya a sama dengan 3. Ini saya berikan perintah a sama dengan 3. Saya enter. Kemudian saya akan memanggil kembali perintah ini tanpa harus saya ketik. Oke. Nah, ini saya tidak mengetik kembali. Tapi gimana cara saya menampilkan tadi? Caranya dengan menekan tombol panah atas. Kemudian kita enter, jawabannya 11. Benar ya, kalau kita hitung manual 3 kali 3 9 tambah 2 11. Ingat, kalau ada penjumlahan dan perkalian, maka yang didahulukan perkalian, kemudian penjumlahan. Si MATLAB-nya udah tahu ya, kali dulu baru tambah. Nah, tadi saya mengatakan untuk memunculkan ini tidak mengetik lagi, tapi menekan panah atas seperti ini. Jadi panah atas itu digunakan untuk memperoleh perintah sebelum perintah yang sekarang. Sebelum 4 tambah 5 tadi saya ngetik CLC. Untuk memperoleh perintah setelah perintah yang sekarang itu menekan panah bawah. Kebalikannya ya. Kalau saya tekan panah bawah setelah CLC 4 tambah 5, kemudian CLC lagi, CLC yang huruf kapital semua, kemudian CLC lagi 2 tambah 3. Ini tadi saya menekan panah bawah. Oke. Nah, yang lain untuk menghapus sebelah kiri kursor ini ya, yang kedip-kedip ini. Nah, untuk menghapus sebelah kirinya kita gunakan backspace. Sama ya, backspace kalau kita di Microsoft Word atau di software yang lain, kita menggunakan backspace untuk menghapus karakter di sebelah kiri kursor. Tapi kalau kursornya saya pindahkan ke sini terus saya mau menghapus A, kita bisa menggunakan delete. Jadi delete menghapus karakter sebelah kanan kursor, backspace menghapus karakter di sebelah kiri kursor. Gampang ya, nggak perlu dijelasin, sebenarnya sudah pada tahu. Misalnya lagi nih, saya membuat perintah seperti ini. Terus saya mau menggeser kursor ini yang kedip-kedip ini, mau saya geser ke kiri, maka pakai panah kiri. Kalau mau digeser ke kanan, pakai panah kanan. Untuk mengosongkan perintah yang ada di prompt sekarang, tekan escape. Itu tadi saya tekan escape ya, langsung terhapus semua, dikosongkan semua. Tidak perlu menggunakan backspace atau delete. Untuk mengosongkan, tekan escape. Segitu dulu video dari saya. Jangan lupa like video ini, komen di bawah untuk terus mendukung saya membuat video ini, video-video yang bermanfaat. Subscribe channel YouTube saya, Desa Aristia. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan info kalau saya sudah mengupload video terbaru. Yang masih penasaran bagaimana kelanjutan dari penggunaan MATLAB? Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.